Dia mempersembahkan domba yang paling gede, yang paling bagus, bulunya paling indah dan segala macam. Pokoknya semua yang di antara ternak-ternaknya itu dipersembahkan yang terbaik untuk Allah. Nah, sebaliknya Qabil ini karena sifatnya mungkin lumayan agresif ya. Dan sebagai pelajaran buat kita juga, dia mempersembahkan hasil pangan oplosan. Qabil sama sama kayaknya namanya ya. Gak, jahat banget kita. Jadi Qabil mempersembahkan hasil pangan oplosan. Nah sehingga ketika terus kemudian hasil pangan oplosan dipersembahkan, Allah pasti nggak terima. Kenapa? Karena Allah tuh kan lagi ngetes ketika dia ngasih kita rezeki, kita mau mempersembahkan yang terbaik atau mempersembahkan yang nggak terbaik. Allah tahu. Maka ketika terus kemudian persembahannya Habil diterima, Qabil nggak diterima, Qabil sudah nggak mood dari awal. Makin emosi Dari awal dia udah merasa iri. Kenapa saudaraku yang cantik itu nggak nikah sama aku? Itu masalah awalnya tuh. Yang kedua malah dia yang diterima. Makin parah lah nih semuanya ini. Maka langsung dia bilang, gue bunuh lu. Kan lucu nih. Gitu kan ya. Jadi ketika dia kalah, dia bukan kalah ya. Ada satu diterima, ada satu nggak diterima. Ini kan bukan kompetisi kan. Tapi dia marah. Kenapa dia marah? Karena memang dari awal dia udah niat. Karena dia nggak suka dinikahin sama saudaranya Habil gitu kan ya. Ketika terus kemudian dia mau bunuh, Habil berkata, aku nggak mau terlibat dalam urusan ini, aku nggak akan ikut-ikutan, dan aku tidak akan pernah untuk menyambut tantanganmu lah kira-kira gitu. Kalau kamu mau bunuh aku, kamu nanti akan nyesel dan itu adalah dosamu. Tapi aku nggak mau ikut-ikutan. Artinya tidak saling membunuh. Ceritanya adalah pembunuhan, gitu kan ya. Maka terjadilah pembunuhan pertama, Habil mati, Qabil pembunuhnya. Setelah Qabil terus membunuh Habil, dia nyesal, benar. Kenapa? Dia baru ngerti apa gunanya. Ternyata membunuh itu tidak membuat dia untuk terus kemudian balik lagi ke masa lalu, bisa menikahi misalnya saudaranya, dan tidak membuat persembahannya juga diterima oleh Allah. Gitu maksudnya. Jadi dia merasa stres, dia merasa sangat menyesal. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat itu dia sampai gendong mayatnya Habil itu sampai beberapa tahun. Jadi bukan beberapa hari, dibawa terus karena saking merasa bersalah. Jadi kayak burden gitu maksudnya. Jadi kayak bawa terus sampai akhirnya Allah nunjukin di dalam Al-Quran burung gagak. Yang berantem terus dikubur itu. Burung gagak berantem, salah satunya mati, lalu kemudian dia ngubur temennya. Sampai di titik ini aku berhentiin dulu ya, karena ini ada yang menarik sebelum kita bahas tentang shits gitu kan ya. Ada yang menarik. Ternyata orang-orang Barat itu meneliti tentang bagaimana gagak itu memakamkan saudara-saudaranya. Itu menarik tuh. Oh, berarti gagak masih begitu sampai sekarang maksudnya? Gagak sampai sekarang masih begitu. Dia melakukan funeral, dia melakukan upacara pemakaman. Jadi bukan memakamkan aja, upacara pemakaman. Ada upacaranya. Dan seluruh gagak di seluruh dunia